mau bahas tentang strategi pemasaran. Boleh dikenalin nggak nama kalian? Nama saya Vika Olidia. Uh, aku mau tanya nih, sekarang ini kalian punya bisnis apa? Bisa dijelasin nggak? Siapa dulu nih? Saya dulu. Kalau saya tuh punya bisnis LPK, kayak sebuah lembaga pelatihan penyaluran kerja. Terus mbaknya? Kalau aku punya bisnis masker kain. Sama bisnis kalian apa? Ada namanya nggak? Ada, kalau nama bisnis saya tuh LPK Kasih Ibu. Letaknya di Pemalang sih. Ya, kalau punya aku kan masker kain, jadi itu mereknya udah dari distributornya. Kalau aku kan cuma reseller. Awalnya bisnis ini tuh terinspirasi dari apa? Dulu tuh orang tua saya ikut pelatihan di Semarang, pelatihan Bintek itu selama 6 bulan. Lah dari situ mungkin orang tua saya tertarik buat bikin bisnis itu. Kalau aku sih pertamanya kan terinspirasi mungkin dari apa sih, kan ada masker medis gitu, jadi kita buat masker kain biar lebih irit aja, kan bisa dicuci ulang gitu, bisa dipakai lagi. Terus mulai bisnis ini tuh dari kapan? Saya dari tahun 2016. Kalau aku mungkin udah dari lama ya, sebelum pandemi. Terus kan ini pandemi jadi makin naik bisnisnya, karena kan banyak orang-orang yang dianjurkan untuk memakai masker kalau keluar rumah. Jadi ketika mau nerusin bisnis itu, ya karena bisnis itu udah dibangun dari lama banget, terus nggak ada lagi yang bisa nerusin, jadi ya itu saya. Terus kan bisnis terus kan masker, nah itu keunggulannya apa dari merek-merek lain? Kalau masker saya itu kan keunggulannya, masker kain ini ada 3 lapis filter, jadi itu bisa menyaring virus atau bakteri. Jadi buat para pelanggan sudah tidak perlu khawatir lagi untuk pakai masker kain, karena fungsinya juga sama seperti masker medis. Untuk harganya kisaran berapa? Kalau yang headlock itu sekitar 7 ribuan, kalau yang airlock itu 5 ribuan saja. Jadi kalau misalnya beli banyak, misalnya beli 10 pieces nih, jadi kita kasih bonus 1 masker dan 1 strap masker. Kalau ada hambatan nggak sih dalam menjalankan bisnis itu? Pernah kena tipu mungkin? Vika dulu saya dulu. Kalau hambatan sih jelas ada, tapi kalau kena tipu belum, alhamdulillah. Cuman kadang kan kita kan hubungannya sama manusia, kadang ada yang majikannya iya tapi sampai sana nggak mau, jadi dibalikin gitu, terus kita harus ganti gitu doang sih hambatannya. Terus kalau aku sih hambatannya apa ya, mungkin di ekspedisinya. Kan kalau saya ngambil dari distributor, jadi kadang datanya itu nggak tepat waktu gitu. Biasanya prosedur penyalurannya itu gimana? Ya yang mau kerja itu datang dulu ke LPK, nanti ikut kursus selama 6 bulan. Nah nanti di kursus tersebut tuh kayak diajarin gimana sih cara merawat bayi gitu, gimana sih cara jadi ART biar benar gitu. Kadang kan ada yang cuman ngepel nyapu doang gitu, nggak dilap-lap gitu. Terus diajarin juga gimana cara merawat jompo. Nah itu kursus itu selama 6 bulan, nanti dapat sertifikat, bisa memudahkan kita untuk kerja dimanapun itu. Terus kan selain baby sister ada bagian lain nggak, kerja bagian lain itu? Ada, itu kayak ART, asisten rumah tangga, sama perawat jumbo orang tua. Syarat-syarat bekerjanya tuh apa aja? Syarat bekerjanya tuh KTP, kalau udah yang suami itu surat keterangan izin dari suami. Terus kakak, kalau enggak yang punya orang tua ya surat izin keterangan dari orang tua, nanti ditandatangani materi suratnya. Udah sih. Terus ijazah kalau ada, biasanya kan ada yang belum lulus SD gitu. Terus strategi pemasarannya tuh apa aja buat kalian? Vika dulu. Kalau strategi pemasaran itu biasanya yang saya gunakan tuh
kayak memberi diskon untuk dua pengambilan. Semisal ngambilnya ART sama Baby Sister, nanti kita bisa beli diskon 50% dari biaya admin itu. Terus kita memberi jaminan 2 kali ganti kalau orang itu nggak betah di majikannya bekerja. Kalau aku strategi pemasarannya lewat IG Ads atau iklan-iklan di Instagram gitu, terus Facebook juga, dan kita juga pakai WA Business itu sih, terus iklan-iklan di media sosial lainnya gitu. Terus batu itu pengambilan bahan-bahan maskernya tuh biasanya dipilihnya gimana? Kalau aku kan reseller, jadi nggak ngambil bahan ya, aku ngambilnya langsung maskernya yang udah jadi di distributornya. Kalau pemilihan kain mungkin dari itu ya, katun atau nilon, juga pakai yang itu apa, kalau masker scuba nggak pakai karena itu kan dari pemerintah juga nggak diperbolehkan kan pakai masker scuba gitu. Oke, terus buat Vika nih, biasanya siapa aja sih yang daftar kerjaan itu? Apa cuma orang-orang wilayahmu aja? Enggak, biasanya yang daftar kerja di situ banyak sih. Ada juga yang di daerah di luar kota kayak Pekalongan gitu kan, itu kan kotanya dari Pemalang toh, kayak dari Pekalongan. Banyak sih, banyak yang daftar, nggak cuma di wilayah saya saja. Kalau di sini ada tenaga kerja lain nggak? Bantuan gitu? Ya ada yang bantu packing sama jadi admin di media sosial gitu, jadi buat mempermudah untuk para pembeli mau beli lewat online shop, karena kan kita jualnya lewat online shop. Terus untuk kita nih penyaluran tenaga kerjanya tuh udah sampai wilayah mana aja? Masih di wilayah Indonesia tapi belum sampai ke luar negeri sih, paling di luar kota kayak Jakarta, Bandung, Surabaya. Terus kita nih biasanya promosinya lewat apa aja? Biasanya promosinya tuh lewat kayak Facebook, IG, WA gitu. Udah. Terus biaya administrasi buat daftar tenaga kerja biasanya sampai berapa? Kalau biaya admin buat daftar kerja enggak, cuman biaya admin buat ngambil tenaga kerjanya itu kalau di luar kota kayak Jakarta gitu di kisaran 1.500.000 itu biaya admin doang. Terus biaya transportnya sekitar 500.000. Nanti kalau sekitar wilayah sini kayak daerah Pekalongan gitu biaya administrasinya 900, biaya transportnya 150. Terus buat kalian nih, sekarang kan lagi pandemi, apa ada penurunan gitu atau gimana? Dampaknya tuh apa aja? Iya, saya dulu. Kalau dampaknya tuh banyak banget, penurunan jelas ada banget karena kalau mau kirim ke luar kota kan harus swab dulu gitu. Terus kadang ada majikan yang takut kalau semisal swab dari sini hasilnya negatif, tapi ketika di perjalanan kan kita nggak tahu toh, takutnya nanti kena virus gitu. Kalau buat aku mungkin alhamdulillah belum ada penurunan ya, karena kan ini masih naik-naiknya buat pakai masker gitu, jadi mungkin nggak ada. Oke, kasih. Ya, sama-sama.